Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Kurotain dari Universitas Gunadarma. Sekarang saya tingkat 3 di kelas 3 IA 12, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi game, yang mana merupakan mata kuliah soft skill yang diajarkan oleh Pak Ahmad Fauzi. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang konsep game komputer dalam aspek teknologi maupun bisnis. Teknologi game. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. Saat ini, perkembangan games di komputer sangat cepat. Para pengelola industri game berlomba-lomba untuk menciptakan game yang lebih nyata dan menarik untuk para pemainnya. Hal inilah yang membuat perkembangan games di komputer sangat cepat. Sehingga games bukan hanya sekedar permainan untuk mengisi waktu luang atau sekedar hobi, melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreativitas dan tingkat intelektual para penggunanya. Ada beberapa platform media yang bisa dijadikan pilihan untuk atur games atau untuk bermain games. Yang pertama, personal komputer berupa aplikasi games pada PC. Yang kedua, web-based games, yaitu aplikasi games yang diletakkan pada server di internet di mana audiens atau pemain hanya perlu menggunakan akses internet dan browser untuk mengakses game tersebut. Yang ketiga, game phones atau POC, aplikasi games yang dijalankan pada mobile device bersistem operasi Windows Mobile 2003 atau 2004 ataupun Windows Mobile 5.0. Yang keempat, di cell phones atau mobile phones. Aplikasi games untuk cell phone atau mobile phone sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan potensial pelanggan dengan golongan status ekonomi responden A, B, dan C. Contoh untuk bisnis dalam game komputer itu beragam, seperti kita dituntut untuk melakukan pembayaran untuk game tersebut. Maksud dari pembayaran ini adalah bagaimana perusahaan online game mendapatkan uang dari gamesnya. Berdasarkan kategori ini, game online dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pay per item. Game yang berada pada kategori ini merupakan game yang bisa diinstal atau dimainkan secara gratis. Dan game ini biasanya mengenakan biaya pada pemainnya bila pemainnya ingin cepat menaikkan level atau membeli barang atau item langka yang tidak pernah dijumpai pada permainan. Jenis game seperti ini yang paling sering dijumpai di Indonesia. Contoh gamenya adalah Gunbound, Ragnarok, Ghost Online, dan lain-lain. Yang kedua ada pay per play. Untuk memainkan game ini harus dibeli dan diinstal secara legal, karena pada saat install game tersebut akan mendaftarkan pemain ke internet langsung, dan apabila yang diinstal adalah program bajakan, maka secara otomatis sistem akan memblokirnya. Contoh permainannya adalah World of Warcraft dan lain-lain. Konsep dasar game. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuat game. Yang pertama, dengan membuat sendiri program yang akan digunakan untuk membuat game. Umumnya para profesional game developer yang menggunakan cara ini. Yang kedua, dengan menggunakan program jadi yang tinggal kita gunakan. 3D Engine dan Scene Graph. 3D Engine adalah sistem perangkat lunak yang dibuat dan dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan gambar 3D. Fungsionalitas inti biasanya disediakan oleh mesin permainan mencakup mesin render atau renderer untuk 2D atau 3D grafis. Konsep scene graph merupakan inti dari Java 3D. Sebuah scene graph merupakan grafik yang mempresentasikan geometri, material, dan pencahayaan. Scene graph dimulai dari root dengan sebuah virtual universe dan mencakup transformasi serta geometri untuk mendefinisikan objek di dunia maya. Secara garis besar ada 3 tahap yang diperlukan untuk menghasilkan objek 3D, yaitu menciptakan objek kanvas 3D, menciptakan sebuah scene graph, menghubungkan objek kanvas 3D ke objek branch group,
yang menunjuk root dari scene grab. Saat ini sudah ada banyak aplikasi untuk membuat game, di antaranya ada juga yang gratis untuk di-download atau di-install. Beberapa aplikasi yang akan kita bahas adalah yang pertama, Ogre 3D. Object Oriented Graphic Rendering Engine atau biasa disingkat dengan Ogre merupakan engine yang object-oriented dan fleksibel 3D rendering pada game engine yang ditulis dengan menggunakan bahasa C++, serta didesain agar mampu mendeveloper dengan mudah kepada aplikasi produksi dengan menggunakan utility hardware accelerated 3D graphic. Gambaran abstraknya, Ogre menggunakan sistem library seperti Direct3D dan OpenGL, serta menyediakan sebuah dasar interface di dunia objek dan kelas objek yang lebih tinggi. Ogre hanya digunakan untuk merender. Dengan kata lain, fitur Ogre hanya khusus menangani vektor dan math-oix classes, memory handling, dan lain-lain. Ini bukanlah salah satu dari semua solusi dalam istilah game development atau simulasi. Ogre tidak menyediakan audio atau fisik support. Jadi Ogre ini hanya bisa untuk merender. Dia membutuhkan aplikasi lain untuk menyediakan audio, desain, dan lain-lain. Yang kedua, ada GameMaker. GameMaker adalah software yang bisa membantu Anda menjadi pengembang game komputer tanpa menggunakan coding sedikit pun. Dapat digunakan untuk membuat 3 dimensi dan multiplayer. GameMaker dapat menjadikan hak penuh dari software atau game yang Anda buat, termasuk dapat menjual game tersebut, bahkan bisa mendownload musik, efek suara, gambar, skrip, serta background. Selanjutnya ada processing. Processing adalah bahasa pemrograman dan lingkungan pemrograman yang bersifat open source yang digunakan untuk memprogram gambar, animasi, dan interaksi. Processing digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman komputer dalam konteks rupa dan berfungsi sebagai buku sketsa perangkat lunak dan alat produksi profesional. Processing mengintegrasikan suatu bahasa pemrograman, lingkungan pemrograman, dan metodologi pengajaran ke dalam sistem terpadu. Selanjutnya ada Unity 3D. Unity 3D adalah sebuah game developing software. Dengan software ini, kita bisa membuat game 3D yang seru. Game developer ini sangat mudah digunakan, dengan GUI yang memudahkan kita untuk membuat serta mengedit script untuk menciptakan sebuah game 3D. Selain bisa untuk build game PC, Unity juga dapat digunakan untuk membangun game konsol seperti Nintendo Wii, PS3, Xbox 360, juga iPad, iPhone, dan Android. Namun, masing-masing membutuhkan biaya lisensinya sendiri. Unity kurang lebih sama dengan Blender. Game engine, namun Unity lebih ringan dan diintegrasi lebih dalam suasana grafik. Selanjutnya pada bab 2 akan menjelaskan tentang konsep pembuatan script game komputer. Desain skenario, script, dan storyboard game komputer. Seiring perkembangan zaman, teknologi kini semakin canggih. Tak luput juga perkembangan game. Sudah banyak game-game bertaraf HD di mana tampilan grafik terlihat sangat real. Ya, memang butuh spesifikasi komputer atau laptop yang tidak kecil, di mana tentunya hal itu juga cukup merogoh kantong dalam-dalam. Namun untuk seorang gamers, hal itu bukanlah masalah asalkan game yang ditawarkan worth it. Dalam hal menarik banyak peminat gamers di seluruh dunia, bukan hanya grafik saja yang dibutuhkan, namun pentingnya desain skenario, script, dan storyboard game yang akan dijelaskan pada bab ini. Desain skenario. Desain skenario pada sebuah game sama halnya dengan desain skenario pada sebuah film. Jika pada sebuah film terdapat sutradara, namun pada game terdapat perancang game. Mengapa dibutuhkan sutradara pada sebuah film? Adalah karena pada sebuah film membutuhkan skenario dan adegan yang setiap pemain memiliki ciri khas masing-masing. Jadi dibutuhkannya perancang game dalam suatu desain game ialah untuk memberikan ide dalam pembuatan skenario serta adegan yang terdapat di setiap karakter dalam sebuah game.
Selain itu, karakter pada sebuah game pasti memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh karakter lain. Terdapat 4 bagian pada saat perancangan game, yaitu yang pertama, pemimpin desainer. Pemimpin desainer ini merupakan orang yang menggerakkan konsep game tersebut menjadi lebih menarik dan membuat game tersebut memiliki nilai artistik di dalamnya. Yang kedua, game mechanic designer. Orang yang membuat suatu aturan pada sebuah permainan, sehingga permainan tersebut tidak berat sebelah atau bisa dikatakan seimbang. Yang ketiga, tingkat desainer atau lingkungan desainer. Adalah orang yang bertanggung jawab dalam membuat lingkungan permainan agar pada sebuah game menjadi lebih real. Yang keempat, ada writer. Seseorang yang bertanggung jawab dalam membentuk suatu narasi dalam game. Dimulai dari alur cerita sehingga apa saja yang harus dilakukan pemain saat memainkan game tersebut. Oleh karena itu, penulis harus bekerja sama dengan desainer utama dalam pembuatan skenario game. Jadi yang dimaksud desain skenario pada sebuah game adalah suatu perancangan dalam membangun sebuah skenario yang di dalamnya terdapat gameplay, karakter atau tokoh, lingkungan. Ketiga unsur tersebutlah yang digunakan selama tahap memproduksi sebuah desain pada game komputer. Selanjutnya adalah konsep pembuatan game script. Banyak tersedia berbagai macam bentuk bahasa pemrograman yang ada. Tentunya, dari kesemua itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Maka game developer harus benar-benar jeli dalam memilih bahasa dan menyusun skrip untuk membuat suatu game, agar nantinya game dapat berjalan lancar tanpa bug dan mampu menjalankan skrip dengan kebutuhan hardware seminimum mungkin. Berikut ini merupakan contoh game script. Bisa dilihat sendiri. Pemrograman suatu game bisa menggunakan berbagai macam jenis bahasa pemrograman. Di antaranya yang terkenal ada C++, C, dan Java. Proses pembuatan game modern bisa memakan waktu 1-3 tahun untuk menyelesaikannya. Lamanya suatu pengembangan bergantung pada sejumlah faktor, seperti genre, skala, platform pengembangan, dan jumlah aset. C++ biasa digunakan untuk membuat game engine. Game engine berfungsi sebagai middleware atau jembatan antara brainware, pembuat game, dan game itu sendiri. Game engine bisa membuat proses pembuatan sebuah game menjadi lebih cepat dan efisien karena game engine layaknya sebuah template yang reusable. Dalam memulai sebuah file text, script biasanya melewati 4 tahap. Yang pertama, tokenization atau tokenizing, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks. Sebuah file teks hanya berisi serangkaian karakter. Hasil tokenizer keluar sebagai kumpulan byte tertentu dan jenis dari kelompok tertentu yang membentuk mereka. Yang kedua, ada parsing atau penguraian. Makna dari sebuah program adalah sangat hierarkis. Nama variabel dapat ditemukan dalam sebuah statement pemberian nilai, ditemukan di dalam persyaratan if yang ada dalam tubuh fungsi, di dalam definisi kelas, maupun di dalam sebuah deklarasi namespace. Misalnya, parser mengambil urutan token, mengidentifikasikan peran masing-masing kode dalam program, dan mengidentifikasikan struktur hierarkis keseluruhan program. Bisa dilihat pada bagan, contohnya statement pertama, if A kurang B di return. Dapat dilakukan proses parsing. Yang ketiga ada compiler. Compiler itu mengubah parse tree ke dalam code byte yang dapat dijalankan oleh interpreter. Kode byte biasanya berbentuk data binar berurutan. Compiler non-optimasi biasanya berisi output kode byte sebagai terjemahan literal dari parse tree. Yang keempat ada interpreting, yaitu tahap akhir dari serangkaian ini ialah menjalankan kode byte. Dalam sebuah compiler untuk bahasa seperti C atau C++, produk akhir akan
akan menjadi mesin instruksi yang dapat langsung dijalankan oleh prosesor. Dalam bahasa scripting, Anda sering perlu untuk menyediakan layanan seperti reentrency dan eksekusi yang aman, yang tidak mudah dicapai dengan bahasa mesin. Kode byte akhir dijalankan pada sebuah mesin virtual. Ini secara efektif menjadi sebuah emulator untuk sebuah mesin yang belum pernah ada di hardware. Anda menentukan instruksi agar mesin dapat mengeksekusi dengan instruksi kode byte. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek. Ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scene. Storyboard sekarang lebih banyak digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek media interaktif lainnya seperti iklan, film pendek, games, media pembelajaran interaktif ketika dalam tahap rancangan atau desain. Baru-baru ini istilah storyboard telah digunakan di bidang pengembangan web, pengembangan perangkat lunak, dan perancangan instruksi untuk mempresentasikan dan menjelaskan kejadian interaktif seperti suara dan gerakan, biasanya pada antarmuka pengguna, halaman elektronik, dan layar presentasi juga. Sebuah storyboard media interaktif yang dapat digunakan dalam antarmuka grafik pengguna untuk rancangan rencana desain sebuah website atau proyek interaktif sebagaimana alat visual untuk perencanaan isi. Salah satu keuntungan menggunakan storyboard adalah dapat membuat pengguna untuk mengalami perubahan dalam alur cerita untuk memicu reaksi atau ketertarikan yang lebih dalam. Kilas balik secara cepat menjadi hasil dari pengaturan storyboard secara kronologis untuk membangun rasa penasaran dan ketertarikan. Seorang pembuat storyboard harus mampu menceritakan sebuah cerita yang bagus. Untuk mencapainya, mereka harus mengetahui berbagai film dengan pengertian tampilan yang bagus, komposisi, gambaran berurut, dan editing. Mereka harus mampu untuk bekerja secara sendiri atau dalam sebuah bagian tim. Mereka harus mampu menerima arahan dan juga bersiap membuat perubahan terhadap hasil kerja mereka. Untuk proyek tertentu, pembuat storyboard memerlukan keterampilan menggambar yang bagus dan kemampuan beradaptasi terhadap gaya yang bermacam. Mereka harus mampu untuk mengikuti desain yang telah dikeluarkan dan menghasilkan kerja konsisten yang digambar pada model. Ini merupakan contoh dari storyboard. Scene pertama itu tampilan awal game, bolanya berada di tengah. Scene kedua, pada tampilan ini papan dimiringkan ke kiri sehingga bola bergelinding ke arah kiri. Scene ketiga, papan dimiringkan ke depan sehingga bola bergulir ke depan menuju lubang tengah. Scene keempat, scene ini papan dimiringkan ke kanan agar bola sesuai dengan lubang tengah yang kita tuju agar bola masuk. Pada scene ini, scene 5, bola berada di tengah lubang. Scene 6, bola masuk ke lubang sehingga kita mendapatkan poin setelah bola masuk. Merupakan contoh dari storyboard. Storyboard ada dua jenis. Yang pertama, storyboard pada game. Storyboard pada game sedikit berbeda dari storyboard animasi, di mana pada storyboard game terdapat goal atau misi yang akan dibuat pada game itu sendiri. Kemudian, storyboard pada game menjelaskan tentang alur permainan itu sendiri, seperti apa tergantung dari jenis game. Misalkan game bergenre arcade tidak memiliki alur cerita, namun game tersebut menitik beratkan pada perolehan poin. Jadi, storyboard yang dibuat yaitu bagaimana pemain mendapat nilai atau poin setinggi mungkin. Yang kedua ada storyboard pada animasi. Storyboard pada animasi ialah untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita, atau storyboard pada animasi sebagai acuan agar animator dalam membuat animasi tidak melenceng dari yang dibuat pada storyboard. Sebenarnya fungsi dari storyboard itu sama.
Namun yang berbeda hanya media yang diperuntukkan dari storyboard itu sendiri. Contoh storyboard pada game atau storyboard pada iklan. Selanjutnya pada bab 3 saya akan menjelaskan tentang konsep AI atau Artificial Intelligence untuk game komputer. Artificial Intelligence pada game. Pada Artificial Intelligence pada game ini terdapat decision making, yang merupakan serangkaian algoritma yang dirancang dengan memasukkan beberapa kemungkinan langkah yang bisa diambil oleh suatu aplikasi. Pada game ini, decision making memberikan kemampuan suatu karakter untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. Decision making dilakukan dengan cara menentukan salah satu pilihan dari list yang sudah dibuat pada algoritma yang dirancang. Decision making dibagi menjadi 3. Yang pertama, rule-based system, merupakan metode pengambilan keputusan berdasarkan pada aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. RBS dapat diterapkan pada agen virtual dalam bentuk kecerdasan buatan hingga dapat melakukan tindakan tertentu. Tindakan tersebut direpresentasikan oleh set aturan, yaitu penyebab tindakan itu terjadi, proses tindakan, dan hasil dari tindakan tersebut. Yang kedua ada state machine. Finite State Machine atau FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut: state keadaan, event kejadian, dan action aksi. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Misal, interupsi timer. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Yang ketiga ada decision tree. Sebuah pohon keputusan atau pohon klarifikasi adalah pohon di mana setiap internal yang non-daun simpul diberi label dengan fitur input. Busur yang berasal dari node berlabel dengan fitur diberi label dengan masing-masing nilai yang mungkin dari fitur tersebut. Setiap daun pohon diberi label dengan kelas atau distribusi probabilitas atas kelas. Bisa dilihat pada bagan. Asumsi yang dipakai dalam penggunaan pohon keputusan ini antara lain hanya satu keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan. Jadi masing-masing pengambil keputusan hanya mengambil satu keputusan. Setiap keputusan pasti menghasilkan hasil tertentu. Setiap proses menunjukkan tahapan waktu yang ditempuh. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pathfinding. Pathfinding ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada waypoints. Waypoints merupakan kumpulan dari beberapa titik koordinat yang kemudian dijadikan sebagai navigasi pergerakan. Dalam sebuah game, pergerakan NPC atau non-playable character umumnya menggunakan titik arah antara titik koordinat yang satu dengan yang lain ditentukan oleh pencipta game. Waypoint dapat digunakan pada non-playable character untuk melakukan patroli di dalam game dengan melintasi titik-titik koordinat yang ditentukan. Waypoint search merupakan pencarian yang paling efisien dan menghemat konsumsi pada CPU time. Hampir semua game sekarang ini menggunakan metode waypoint sebagai metode pencarian, terutama pada 3D game action, di mana contoh game yang menerapkan waypoint sebagai solusinya, yaitu Counter-Strike. Terdapat 2 metode pencarian dengan menggunakan waypoint search, yaitu best first search
dan database search. Berikut ini merupakan contoh dari waypoint. Pada gambar ini ada banyak node-node yang bertebaran. Dalam menggunakan waypoint akan melakukan perjalanan untuk mencari atau melintasi node-node. Yang kedua ada pathfinding, merupakan metode yang sangat dibutuhkan pada berbagai game, terutama game 3D. Pathfinding digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu objek berdasarkan keadaan lokasi dan objek di sekitarnya, dari satu titik ke titik lain. Pencarian jalur merupakan salah satu implementasi kecerdasan buatan dalam permainan. Pencarian jalur terpendek merupakan hal yang mempengaruhi pergerakan dan pengambilan keputusan pada non-player karakter. Ini merupakan contoh dari pathfinding. Pathfinding algorithm atau algoritma adalah konsep pencarian dengan menggunakan best first search. Pada proses ini, node di dalam map ditempatkan dan diberi ID pada setiap node yang ada. Node tersebut akan men-scan setiap node yang satu dengan yang lain. Node 1 scan node 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Dan node 2 scan node 1, 3, 4, dan seterusnya. Sewaktu semua node telah di-scan, maka akan dimasukkan ke dalam variabel. Nah, yang terakhir ada taktik dan strategik AI atau Artificial Intelligence. Strategic deciders adalah komponen yang secara konseptual di tingkat tertinggi abstraksi. Mereka harus memutuskan strategi NPC yang didasarkan pada kondisi saat ini dan memori. Pada tingkat berikutnya, taktik deciders merencanakan bagaimana membuat strategi yang dipakai sekarang dapat berjalan dengan baik. Executors atau pelaksana kemudian menerjemahkan keputusan dari tactical deciders untuk perintah tingkat rendah atau low level commands sesuai dengan batasan yang digunakan oleh permainan atau simulasi. Komponen coordinators memahami hubungan antar actuators dan mungkin kembali memberi perintah tingkat rendah lebih lanjut. Akhirnya, actuators melakukan tindakan yang diinginkan. Bahasan penelitian ini lebih berada pada tingkat komponen strategic deciders dan tactical deciders. Berikut ini merupakan sumber-sumber dari video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.